أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Apa kabarnya sahabat Mihrab Qalbi? Mudah-mudahan baitullah selalu di hati. Para sahabat, alhamdulillah hari ini Allah tetap memberikan kita banyak sekali nikmat yang harusnya kita syukuri walaupun dalam keadaan yang sulit. Tapi insya Allah ketika kita menikmatinya dengan iman, dengan perasaan ikhlas, perasaan sabar, segala sesuatu akan menjadi baik ya. Tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan, justru ada hikmah sebenarnya yang harus kita ambil. Para sahabat, alhamdulillah hari ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah istiqomah kepadanya. Salah satu bentuk ibadah yang Allah perintahkan adalah sholat. Sholat 5 waktu dan sholat sunnah tentu yang lainnya. Ini yang menjadi catatan, barangkali kita ingin ibadah kita diterima, tapi barangkali kesalahan-kesalahan yang muncul di dalam prakteknya, dalam pelaksanaan rukun-rukunnya, ini yang akan membuat segala sesuatunya menjadi minimal berkurang kalaupun ternyata tidak ditolak oleh Allah. Kefadilahannya, keutamaannya menjadi berkurang karena kita kurang menguasai ilmunya. Salah satu ilmu yang paling penting ketika kita melaksanakan sholat adalah ketika kita membaca Al-Quran. Ini banyak kesalahan yang muncul karena barangkali kesalahan tersebut tidak mau dikoreksi atau belum pernah dikoreksi sama sekali. Insya Allah ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai bacaan-bacaan Al-Quran, terutama surat-surat pendek pada juz amma-nya, juz 30, mulai dari An-Nas, Al-Falaq, dan selanjutnya. Dan ini perbaikan-perbaikan ini mudah-mudahan menjadikan kita lebih khusyuk ketika kita melaksanakan sholat. Yuk, bismillah, kita akan mulai. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk semua. Yuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mihrab yang dimuliakan Allah, kita akan memulai Fantahsin Al-Quran. Namun sebelum kita memulai tahsin ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah Al-Quran yang dipergunakan ketika kita membaca dengan metode ini dengan menggunakan Al-Quran Mushaf Madinah ya. Ini karena kenapa? Karena ada beberapa kode-kode yang tertulis di dalam Mushaf Madinah tersebut yang akan membedakan satu bacaan dengan bacaan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada rumus-rumus yang perlu diperhatikan karena kita insya Allah untuk sementara menyimpan ilmu tajwidnya, otomatis harus ada kode-kode yang nanti akan memudahkan di dalam membaca Al-Quran tersebut. Yang pertama adalah ketika para sahabat bertemu dengan huruf alif, wawu, atau ya yang polos tanpa tanda sukun, maka cara membacanya dengan diayun, satu ayunan atau satu ketukan. Contoh di huruf wawu misalnya. Di sini ada huruf wawu yang polos tanpa tanda sukun, maka cara membacanya u-nya diayun. Qul a'udzu. Nah, diayun u-nya ya. Kemudian ada juga alif kecil, kemudian wawu kecil dengan ya kecil ya. Alif, wawu, ya kecil. Nanti insya Allah akan ketemu. Sebagai contoh di lafaz Bismillahirrahman di sini ya. Bismillahirrahman di sini ada alif kecil di sini nih di atasnya, maka cara membacanya pun sama, harus dengan diayun satu ayunan atau satu ketukan atau satu anggukan kepala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali di lafaz Allah. Lafaz Allah ini pakai fathah miring biasa ya, tapi cara membacanya tetap diayun. Itu ya. Rumusan yang pertama, setiap ada alif, ada wawu atau ya yang polos tanpa tanda sukun di atasnya, maka cara membacanya diayun. Kemudian yang kedua, rumusan yang kedua adalah huruf-huruf yang bertasydid. Ya, rumusannya setiap huruf alif sampai ya apabila dia bertasydid, maka cara membacanya harus tertahan satu ketukan ya, tidak boleh lempeng, harus ditahan. Contoh di a'udzu birabbina, rabb ini ada banyak bertasydid, maka cara membacanya harus tertahan. Qul a'udzu
Nah, itu ditahan. Birab. Nah, ya tidak boleh birabinas, nggak boleh, tapi harus tertahan satu ketukan. Kecuali huruf nun dan mim. Nah, nun di sini contohnya salah satunya. Nanti insya Allah kita ketemu dengan huruf mim yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid, maka cara membacanya dia tertahannya lebih lama, yaitu dua ketukan. Qul a'udzu birabbin nas. Binnya tahan dua ketukan ya. Saya pakai ketukan sekarang. Saya ulang. Qul a'udzu birabbin nas. Tahan dua ketukan atau dua anggukan kepala. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian malikin nas juga sama, nunnya bertasydid, tahan juga dua ketukan ya. Kemudian rumusan yang ketiga adalah huruf nun yang mati atau bersukun atau tanpa tanda sukun. Jadi bentuk tulisannya huruf nun mati itu di dalam mushaf Madinah ada dua. Yang pertama nunnya pakai tanda sukun ya, tanda sukun seperti ini ya, was. Nah, itu dimatikan, atau polos tanpa tanda sukun seperti ini nih. Nunnya di atasnya nggak ada apa-apa, polos saja. Maka ketika polos, cara membacanya harus tertahan dua ketukan. Min syarril. Nah, sekali lagi minnya tahan dua ketukan. Min syarril. Saya ulang sekali lagi rumusannya. Yang pertama alif wawu ya atau alif kecil wawu kecil atau ya kecil, apabila dia polos maka cara membacanya diayun satu ayunan. Yang kedua apabila huruf yang bertasdid dari alif sampai ya, apabila dia memakai tasdid di atasnya tertahan satu ketukan, kecuali huruf mim dan nun. Maka apabila bertasdid huruf mim dan nunnya tertahannya lebih lama, yaitu dua ketukan. Yang ketiga adalah huruf nun mati ya, apabila dia polos tanpa tanda sukun maka cara membacanya pun tahan dua ketukan. Kalau dia memakai tanda sukun maka cara bacanya cukup dengan ditahan satu ketukan saja ya, tidak terlalu lama. Baik, kita mulai sekarang dari ta'uznya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayat 1 sekarang. Qul a'udzu birabbin nas. A'u diayun, birabnya tertahan, binnya tertahan lebih lama. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas sekarang sama, nunnya di sini ada tahan dua ketukan, sedangkan malikinya tidak panjang, berbeda dengan surat Al-Fatihah. Malikin nas. Sekali lagi. Malikin nas. Kita ulang dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Baik, lanjutnya. Ila ada alif kecil, tahan satu ayunan, satu ketukan di ayun, maaf. Ilahin nas. Hinnya ditahan dua ketukan. Ilahin nas. Kita ulang dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian malikin nas. Kemudian ilahin nas. Kemudian ayat keempatnya min syarri, nunnya polos tanpa tanda sukun, tahan dua ketukan. Min syarril waswasi. Wa-nya ada alif, polos tanpa tanda sukun, ayun satu ayunan. Min syarril waswasil khannas. Khonnya juga sama, nunnya tampak pakai tanda sukun tasdid, maka tahan dua ketukan. Min syarril waswasil khannas. Kemudian alladzi, ya-nya polos tanpa tanda sukun, ayun.
Alladzi yuwaswisu fi-nya diayun, ya-nya polos, sudu sama, wawunya juga polos, ayun, rinnya di sini ada nunnya bertasdid, tahan 2 ketukan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sekali lagi kita ulang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian minal jin. Minal jin sama nunnya pakai tanda tasydid, tahan 2 ketukan huruf nun dan mim. Pakai tasydid, tahan 2 ketukan. Minal jinnati wan. Nah, sama wannya juga sama, tahan 2 ketukan. Minal jinnati wan nas. Baik, kita ulang dari ayat pertamanya. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat 2. Malikin nas. 3. Ilahin nas. 4. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Baik, kita coba sekarang lebih cepat lagi bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Baik, ini barangkali untuk pelatihan pertamanya surat An-Nas. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan diulang, diperhatikan huruf-huruf yang tertahannya, huruf-huruf yang diayun dengan 1 ayunan, huruf-huruf yang tertahan dengan 2 ayunan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memperbaiki bacaan kita. Terima kasih para sahabat Mihrab dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.